وانشق البحار. Ya, telah kita sebutkan bahwa malaikat itu di antara sifat mereka adalah mereka itu tidak memiliki syahwat. Sehingga malaikat itu mereka tidak makan, mereka tidak minum, mereka tidak menikah, mereka tidak punya anak. Mereka bukan laki-laki dan perempuan. Karena laki-laki perempuan itu dijuluki ini laki-laki, ini perempuan karena ada pasangannya. Sedangkan makhluk yang tidak berpasangan maka tidak ada laki-laki dan perempuan. Demikian juga malaikat itu nggak pernah bosan, tidak pernah loyo, tidak pernah istirahat. Itulah kehidupan kalau mereka sujud sampai hari kiamat. Mereka tidak pernah bosan sama sekali. Kemudian yang selanjutnya di antara sifat malaikat ini yang terakhir, sifat yang penting. Sifatnya malaikat yang sangat penting yaitu malaikat itu lahum qudrah ala tamathul wa tasyakkul. Mereka memiliki kemampuan untuk menjelma. Mereka berubah bentuk kepada bentuk yang lain. Jadi malaikat ini mereka bisa merubah bentuk mereka. Dan bentuk mereka itu yang awalnya malaikat memiliki sayap, setelah itu bisa berubah kepada bentuk laki-laki biasa. Memiliki sifat yang seperti itu. Mereka itu mudah untuk menjelma kepada bentuk yang lain. Nah itu ketika kita membaca di Al-Quran, demikian juga dalam hadis Rasulullah SAW, banyak sekali kita mendapatkan cerita jelmaan malaikat. Mereka menjelma dalam bentuk yang bermacam-macam. Contohnya tadi kita sebutkan ketika malaikat datang ke Nabi Ibrahim, laki-laki yang ganteng. Kalau kita membaca dalam surah Az-Zariyat ayat ke-24 sampai 25 itu, di situ nanti Nabi Ibrahim ketika melihat mereka itu orang-orang aneh-aneh mereka ini. Wajahnya itu aneh, yaitu enggak seperti laki-laki biasa, ganteng, bawahnya itu aneh. Akhirnya Nabi Ibrahim itu mengatakan qaumun munkarun, orang-orang yang aneh-aneh gitu. Allah Ta'ala berfirman, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Apakah telah datang kepada kamu Muhammad cerita tentang tamu-tamu Nabi Ibrahim yang sangat mulia? Idh dakhalu alaihi, ketika tamu-tamu itu datang ke rumahnya Nabi Ibrahim, faqalu salama. Kemudian tamu-tamu itu mengucapkan salam. Qala salamun, maka Nabi Ibrahim menjawab. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan salamun qaumun munkarun, orang yang aneh gitu. Maksudnya itu orang yang asing. Di mana Nabi Ibrahim nggak tahu. Kemudian ketika malaikat ini datang ke Nabi Lut dengan wajah yang sangat ganteng sekali, akhirnya Nabi Lut sampai mengatakan ini hari yang sial bagi saya. Kenapa sialnya itu? Karena tamu saya itu orang yang ganteng-ganteng seperti ini. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 77, walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dhar'an wa qala hadza yaumun asib. Ketika datang rasul-rasul kami kepada Nabi Lut, si'a bihim, Nabi Lut itu merasa sial gitu. Wa dhaqa bihim dhar'an, dan dadanya sempit ketika melihat para malaikat ini, para tamu ini. Kemudian hadza yaumun asib, ini hari yang paling berat bagi saya. Yaitu karena tamu-tamunya itu seperti itu. Jadi malaikat ini menjelma dalam wujud laki-laki yang sangat ganteng di rumahnya Nabi Ibrahim, demikian juga di rumahnya Nabi Lut. Demikian juga malaikat itu juga menjelma, malaikat Jibril menjelma laki-laki biasa, seorang laki-laki biasa kepada Maryam dalam wujud jelmaan. Sebagaimana Allah telah sebutkan dalam surat Maryam, panjang lebar Allah telah sebutkan. Allah telah berfirman, wadhkur fil kitabi Maryamah. Rasulullah ceritakan kepada manusia cerita Maryam. Idh tabadat min ahliha makanan syarqiyah. Ketika dia itu memilih tempat arah timur, yaitu di Masjidil Aqsa. Setelah itu fatakhadat min dunihim hijaban. Maryam itu membuat tabir supaya tidak dilihat sama laki-laki yang lain. Fa arsalna ilaiha ruhana, kami utus kepada Maryam rasul kami, yaitu malaikat Jibril. Fatamatsala laha basyaran sawiyah. Kemudian malaikat Jibril itu menjelma dalam wujud laki-laki yang biasa.
laki-laki biasa, dan ngomong, terjadi diskusi sama Maryam. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Sampai Maryam, beliau mengatakan kepada orang ini, laki-laki ini, inni a'udzu birrahmani minka, saya berlindung kepada Allah dari kamu, wahai laki-laki, in kunta taqiyya, kalau kamu bertakwa kepada Allah Ta'ala. Qala inna ma ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiyya. Kami itu Rasulullah Ta'ala, saya itu Rasulullah Ta'ala, diutus untuk mengabarkan kepada kamu bahwasanya kamu itu nanti akan punya anak laki-laki. Maka terjadi diskusi, bagaimana saya bisa punya anak? Saya nggak punya suami dan saya nggak pernah disentuh sama laki-laki. Akhirnya setelah itu ditutup permintaan Allah itu, akhirnya Maryam itu setelah itu hamil. Demikian juga malaikat ini bahkan bukan hanya wajah yang ganteng saja. Terkadang malaikat itu berubah kepada wajah yang menyeramkan. Terkadang seperti cerita yang masyhur tentang tiga orang itu orang Bani Israel, yang tiga-tiganya itu punya cacat. Yang satu buta, yang kedua botak, nggak punya rambut di kepalanya, kemudian yang ketiga itu penyakit kulit kusta yang merata di kulitnya. Mereka semuanya diuji dengan kemiskinan, diuji dengan kesempitan. Mereka semuanya sukses, mereka orang sabar. Semuanya mereka itu cacat dalam tubuhnya dan mereka orang miskin semua. Ketika ditimpa dengan kesempitan seperti ini, mereka semuanya berhasil, sabar. Akhirnya ketika mereka sudah berhasil ujian pertama, yaitu kemiskinan, kesempitan, musibah, setelah itu ketika sudah sukses, mereka diuji dengan ujian yang berikutnya yang lebih berat, yaitu apa? Kenikmatan. Mereka diuji dengan kenikmatan, maka kenikmatan itu ujian dan itu paling berat. Karena jarang yang berhasil, yang mayoritas gagal. Tapi kalau musibah, kebanyakan kita itu bisa sabar lah, karena kita nggak ada pilihan. Kita nggak ada pilihan. Anak kita meninggal, pilihannya apa? Nggak ada pilihan. Anda terima maupun tidak, anak kamu mati, mati kan itu. Sehingga apa? Kita terpaksa harus menerima gitu, terpaksa kan itu. Karena nggak ada pilihan. Tapi kalau kita punya anak, kan kita punya pilihan, bisa berbangga, sombong, congkak, atau kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Itu kan pilihan. Anda miskin, nggak punya apa-apa, itu kan bukan pilihan, itu paksaan. Anda mau terima pun nggak bisa merubah gitu. Anda mau terima atau tidak pun nggak bisa merubah itu. Sehingga apa? Kita harus memaksa diri kita untuk menerima. Kenapa? Nggak ada pilihan. Tapi kalau Anda punya harta, Anda sekarang punya harta, itu banyak pilihan. Anda mau menggunakan dosa dan maksiat, harta itu digunakan untuk mubah, atau harta itu untuk ibadah, itu kan ada pilihan semua di depan Anda itu. Sehingga ketika banyak pilihan, akhirnya di situ jarang yang berhasil. Akhirnya tiga orang itu, mereka semuanya diuji dengan kenikmatan. Akhirnya datang malaikat kemudian mengatakan, intinya mereka diobati. Yang matanya buta diusap matanya sembuh, yang kepalanya botak nggak ada rambutnya diusap tumbuh rambutnya, yang kulitnya itu punya penyakit kusta diusap malaikat sembuh. Setelah itu dikasih harta, kamu pengen apa? Yang satu mengatakan saya pengen ternak kambing, dikasih kambing betina yang bunting, jaga rawat. Kemudian kedua, kamu pengen apa? Saya pengen punya sapi, ternak sapi, kasih sapi betina bunting, silakan dirawat. Kemudian ketiga, kamu pindah apa? Saya pengen punya unta, ternak unta, dikasih unta yang bunting, disuruh merawat. Akhirnya apa? Mereka menjadi kaya raya, tiga orang ini menjadi orang kaya raya. Penyakitnya sudah hilang. Setelah itu mereka menjadi orang yang kaya raya. Akhirnya disitulah mulai ujian datang. Ujiannya apa? Datanglah pengemis, di mana pengemis ini wajahnya kayak mereka dulu gitu. Jadi wajahnya yang buta diuji dengan datang orang pengemis yang buta. Yang kedua, datang pengemis yang dia itu nggak punya rambut. Datang pengemis yang dia itu kulitnya itu punya penyakit kusta. Setelah itu minta bantuan kepada orang yang kaya ini. Yang pertama, yang dia itu punya penyakit kusta, gagal. Didatangi, saya masih banyak urusan, saya nggak bisa bantu kamu. Hanya diingatkan sama orang pengemis itu, bukankah kamu dulu juga miskin kelihatannya? Dia mulai marah. Saya tidak pernah miskin seperti kamu yang seperti ini. Saya itu mendapatkan harta itu warisan nenek moyang saya. Setelah itu diingatkan, bukankah kamu itu dulu juga punya penyakit kusta seperti saya itu?
Enggak, saya enggak pernah punya penyakit menjijikan seperti kamu ini. Dia ingkar. Akhirnya apa? Pengemisnya mengatakan, kalau kamu dusta, semoga Allah kembalikan kamu kepada asli kamu. Akhirnya setelah itu bangkrut, habis hartanya, setelah itu penyakitnya kembali lagi. Rupanya apa? Rupanya pengemisnya itu malaikat. Pengemisnya itu malaikat, bisa berubah kepada bentuk seperti itu. Yang berhasil cuma satu, yaitu orang yang buta. Orang yang buta, datang pengemis yang dia buta kepada orang yang ini, kemudian mengatakan, kami orang musafir, saya ingin melanjutkan perjalanan tapi saya nggak punya harta. Kalau seandainya kamu bisa bantu saya. Akhirnya diambil tangannya orang itu, dibawa ke ternaknya dia. Kemudian dijelaskan, saya dulu buta seperti kamu. Alhamdulillah Allah sembuhkan saya. Kemudian saya itu orang miskin kayak kamu juga dulunya itu. Kemudian alhamdulillah Allah berikan kekayaan kepada saya seperti kamu ini depan saya itu, lembah. Satu lembah isinya ternak semua. Maka ini semuanya milik Allah Ta'ala, bukan milik saya. Saya cuma diberikan amanah. Maka silahkan, apa yang kamu inginkan ambil saja. Ambil saja yang kamu inginkan, karena itu bukan harta milik saya. Akhirnya setelah itu pengemisnya itu mengatakan, barakallahu laka fi malika wa ahlika. Semoga Allah memberkahi harta kamu dan keluarga kamu. Sehingga saya itu cuma malaikat. Saya itu hanya malaikat, dan saya ingin menguji kalian bertiga. Dulu kalian akrab semua, kalian semuanya miskin, kalian semuanya punya penyakit, dan kalian dulu akrab. Kalian diuji dengan kesempitan, semuanya berhasil. Setelah itu kami menguji kalian dengan kenikmatan seperti ini. Rupanya dua teman kamu itu gagal, dan cuma kamu yang berhasil. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ujian kekayaan, kelapangan itu jarang yang berhasil bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau kemiskinan, kesempitan, itu banyak yang bisa. Menunjukkan apa? Menunjukkan malaikat ini bisa berubah bentuk. Bahkan terkadang di zamannya Rasulullah itu pernah datang malaikat Jibril, dilihat oleh para sahabat melihat. Jadi ketika terkenal itu namanya hadis Jibril, Rasulullah sedang di masjid bersama para sahabat, tiba-tiba datang orang yang sangat laki-laki, yaitu laki-laki syadidu sawadis sa'ar, rambutnya hitam sekali kayak bekas sisiran disemir, yaitu dikasih minyak, hitam. Syadidu bayadil thiyab, bajunya itu sangat putih sekali, itu menunjukkan dia itu bukan orang safar, dia itu orang bukan musafir. Kalau musafir biasanya kan kusut, keringatan, bajunya itu ya bau, itu namanya orang musafir. Ini bukan. Tapi anehnya lagi itu, la ya'rifuhu min ahad, enggak ada seorang di antara kami yang mengenal siapa dia itu. Dia bukan orang kota, orang dalam kota maksudnya. Dia bukan sifat-sifat musafir, enggak ada itu. Tiba-tiba datang langsung maju ke Rasulullah, meletakkan lututnya nempel dengan lututnya Rasulullah. Setelah itu langsung bertanya 5 pertanyaan. Kemudian ketika Rasulullah menjawab, langsung dia itu mengatakan, wahai Muhammad, sodakta, benar, jawaban kamu itu benar. Sampai akhirnya orang itu pergi. Setelah itu Rasulullah mengatakan kepada Umar, wahai Umar, coba cari. Kemarin orang yang datang itu cari. Akhirnya dicari nggak ketemu. Setelah itu datang Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, nggak ketemu. Di mana orang itu? Maka Rasulullah mengatakan, hadza Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Dia itu malaikat Jibril yang datang untuk mengajari ilmu agama kepada kalian. Yaitu malaikat Jibril berubah kepada sebuah bentuk di mana para sahabat semuanya melihat. Sehingga terkadang mungkin di majelis ilmu, atau mungkin di tempat jihad, atau mungkin di Mekah dan Medina, mungkin kita lihat ada beberapa orang atau wajah-wajah yang dia itu sebenarnya malaikat, menjelma di situ, meramaikan majelis ilmu, meramaikan tempat jihad, meramaikan Mekah dan Medina, tetapi kita itu nggak tahu kalau dia itu malaikat. Dan itu sering, termasuk di medan pertempuran. Di medan pertempuran, yaitu menunjukkan apa? Malaikat itu juga mereka bertempur. Mereka itu ikut membela jihad. Nah, itu ketika Rasulullah selesai perang dari perang Khandaq. Setelah itu Rasulullah itu pulang pengen menanggalkan baju perangnya. Didatangi sama malaikat Jibril, wahai Muhammad, kami para malaikat belum ada istirahat. Ayo kita perintahkan kalian untuk pergi ke Bani Quraidah. Setelah itu para sahabat disuruh ke sana. Menunjukkan apa? Malaikat itu mereka juga hadir dalam peperangan. Mereka juga hadir dalam majelis ilmu. Mereka juga hadir dalam ibadah. Yang mana kita melihat orang ini, yaitu kita nggak tahu rupanya dia malaikat kan itu. Tapi dia wujud jelmaan gitu, jelmaan malaikat. Cuma kita nggak tahu kalau dia itu malaikat. Seperti ketika Umar bin Khattab tadi seperti itu, dia nggak tahu kalau yang tanya itu rupanya malaikat Jibril
Kenapa? Karena sudah berubah ke bentuk manusia biasa. Nah, ini di antara sifat-sifat malaikat. Nanti panjang sekali sifat malaikat itu banyak. Ada juga nanti sifat khuluq yang berkaitan dengan karakternya malaikat. Seperti malaikat itu pemalu. Malaikat itu malu, punya sifat malu mereka itu. Demikian juga malaikat itu berbicara kepada orang dan yang lainnya lah. Kemudian malaikat itu memberikan motivasi kepada orang untuk berbuat kebaikan dan yang lainnya, yaitu malaikat itu memiliki sifat-sifat yang berkaitan dengan karakternya mereka. Itu banyak. Nanti silakan kalau bisa dibaca-baca lagi tentang sifat-sifatnya malaikat. Banyak sekali sifat-sifat malaikat, banyak. Ya, seperti di sini pembahasan kita. Nanti insyaallah kita lanjut lagi pembahasan tentang malaikat, tentang nama-nama malaikat. Nama-nama malaikat. Nanti di pertemuan berikutnya. Ya, sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan iman dan kita masih membahas rukun iman yang kedua, iman kepada malaikat. Dan telah kita jelaskan bahwa iman kepada malaikat tidak sah sampai kita beriman kepada 4 perkara. Yang pertama, kita beriman kepada wujud mereka, yaitu bahwasanya malaikat itu ada, walaupun mata kita belum pernah melihat malaikat dalam wujud asli mereka. Kemudian kedua, kita beriman dengan sifat-sifat mereka. Dan telah kita sebutkan bahwa malaikat itu memiliki sifat-sifat yang banyak. Malaikat memiliki akal sebagai alat untuk memahami perintah Allah kepada mereka, tetapi malaikat tidak memiliki syahwat, sehingga malaikat tidak makan, malaikat tidak minum, mereka tidak tidur, tidak berhubungan, dan malaikat tidak punya dosa dan maksiat. Malaikat memiliki sayap, dan sayap mereka bermacam-macam. Dan malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Malaikat juga bisa berubah bentuk kepada bentuk yang lain. Dan dari banyak sifat yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, yang nanti akan kita bahas, dan yang keempat, yaitu beriman kepada nama-nama malaikat. Kemudian yang keempat, beriman kepada tugas-tugas mereka, tugas-tugas yang Allah tugaskan kepada mereka. 2 poin ini insya Allah akan kita kupas pada pertemuan kita kali ini, yaitu kita fokus akan membahas tentang nama-nama malaikat dan tugas-tugas mereka. Berkaitan dengan nama-nama malaikat, nama malaikat yang sampai kepada kita itu hanya 8. Jadi nanti pembahasan tentang nama malaikat ini kita katakan malaikat itu nama mereka ada 2 macam. Yang pertama,
ada malaikat-malaikat yang namanya disebutkan secara langsung oleh Allah atau Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ada nama langsung. Jika ada malaikat yang disebutkan namanya secara langsung, secara rinci, maka kita beriman secara rinci. Kita menetapkan malaikat dengan nama ini, dan ini. Kemudian kedua, ada malaikat yang Allah tidak sebutkan namanya, tetapi Allah sebutkan beberapa sifat dan tugas mereka. Ada malaikat yang tugasnya ini, tapi namanya tidak disebutkan oleh Allah Ta'ala. Maka kita beriman secara global bahwasanya malaikat itu pasti punya nama, cuma namanya tidak sampai kepada kita. Namanya tidak sampai kepada kita. Yang sampai kepada kita hanya tugasnya. Ada malaikat yang tugasnya ini, tapi namanya tidak sampai kepada kita. Jadi berarti apa? Berarti ada malaikat yang mereka itu punya nama khusus, yang sampai kepada kita nama khususnya ini. Kemudian kedua, ada malaikat yang nama khususnya nggak ada, tetapi yang ada tugasnya mereka. Sehingga nanti banyak orang yang menganggap itu nama, tugas-tugas itu, padahal itu bukan nama, itu gelar, itu tugas. Nama-nama malaikat khusus yang sampai kepada kita, yang ada dalilnya, itu hanya 8. Nama malaikat yang khusus sampai kepada kita itu hanya 8 malaikat. Selain itu, maka itu namanya sifat. Itu nanti dinamakan dengan sifat. Atau beberapa nama yang itu dalilnya dhaif, bahkan dalilnya palsu hadisnya itu, sehingga tidak bisa menetapkan dengan nama itu. Jadi nama yang sampai kepada kita, nama malaikat yang sampai kepada kita itu ada 8 malaikat. Yang pertama Jibril. Kemudian kedua Mikail. Kemudian ketiga Israfil. Ini 3 malaikat yang paling terkenal. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Kemudian malaikat yang keempat Harut. Kemudian yang kelima Marut. 2 malaikat ini nanti disandingkan oleh Allah Ta'ala, sebutkan Harut dan Marut. Itu 2 malaikat, itu nama. Nah, berarti Harut, Marut. Kemudian yang ke-6 malaikat Malik. Kemudian yang ke-7 malaikat Mungkar. Kemudian yang ke-8 malaikat Nakir. Sehingga disandingkan juga malaikat Mungkar dan Nakir, disandingkan, dan itu nama. Selain itu maka itu bukan nama malaikat. Ada namanya Raqib Atid. Itu bukan nama, itu sifat, itu tugas. Jadi tugasnya malaikat. Ada juga nanti malaikat yang terkenal lagi, namanya malaikat Ridwan. Tapi kita katakan dalilnya lemah. Dalil yang menyebutkan nama malaikat namanya Ridwan itu dalilnya lemah. Kemudian nanti ada malaikat juga yang terkenal juga, tapi hadisnya palsu, yaitu malaikat Israil sebagai malaikat maut. Itu dalilnya palsu. Jadi intinya di sini, malaikat yang sampai kepada kita dalilnya itu hanya 8 malaikat ini. Yang pertama kita bahas satu persatu. Yang pertama malaikat Jibril. Malaikat Jibril, kemudian Mikail, itu sering sekali Allah sebutkan namanya di Al-Quran. Jibril, Mikail, demikian juga malaikat Israfil, itu juga disebutkan juga. Sering kalau kita baca malaikat Jibril, Mikail, sering sekali. Allah Ta'ala berfirman misalkan dalam surah Al-Baqarah ayat 98-99, Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduwwun lil kafirin. Siapa yang memusuhi Allah, malaikat, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikal,
Mikal yaitu Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Dalam surah Al-Baqarah ini Allah sebutkan dua malaikat, malaikat Jibril, malaikat Mikal, namanya Mikal. Jadi nanti nama itu nanti beda-beda sedikit. Ada yang mengatakan Jibril, ada yang mengatakan Jibril, ada yang mengatakan Mikal, ada juga yang mengatakan Mikail. Jadi itu nama-nama malaikat. Jadi kalau Jibril, Mikail Allah sebutkan berbarengan di surat Al-Baqarah ini. Kemudian kalau malaikat Israfil itu disandingkan juga sama Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Beliau menyebutkan tiga malaikat ini bersamaan, Jibril, Mikail, Israfil. Sebagaimana dalam doanya Rasulullah SAW ketika doa istiftah di salat malam. Beliau kalau salat malam maka doa istiftahnya beliau mengatakan Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Wahai Tuhanku, Tuhan pencipta malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Di sini sebutkan tiga ini, Jibril, Mikail, Israfil. Nah, berarti Jibril, Mikail, Israfil itu jelas dalilnya ada. Kemudian malaikat yang keempat dan yang kelima yaitu malaikat namanya Harut dan Marut. Yaitu nama malaikat namanya malaikat Harut dan Marut. Sebagaimana Allah telah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 102, cerita tentang bagaimana kondisi kerajaan Nabi Sulaiman. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru." Setelah panjang lebar Allah menyebutkan tentang anggapan orang-orang kafir bahwa Nabi Sulaiman itu untuk mengokohkan kerajaannya itu pakai sihir. Dan buku sihirnya itu ada di bawah singgasana Raja Sulaiman. Akhirnya Allah jawab, "Wa ma kafara Sulaiman." Nabi Sulaiman enggak pernah kafir dengan belajar sihir. Walakinna syayatina kafaru, tapi yang kafir itu syaitan-syaitan. Yu'allimuna an-nasa sihra. Syaitan-syaitan ini mengajari manusia ilmu sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Dan syaitan-syaitan inilah yang mengajarkan apa yang dibawa oleh malaikat oleh dua malaikat namanya malaikat Harut dan Marut di Babilonia. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun. Dua malaikat ini yaitu malaikat Harut dan Marut tidak mengajarkan ilmu sihir kepada manusia kecuali mereka mengatakan innama nahnu fitnah. Kami itu hanya fitnah bagi kalian, ujian. Fala takfur, kalian jangan kufur dengan belajar sihir. Tapi mereka tidak terima, mereka tidak peduli dengan nasihat itu. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Akhirnya mereka nekat belajar ilmu sihir dari dua malaikat ini, ilmu sihir yang bisa mencerai-beraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dalam surah Al-Baqarah ini ayat ke-102 Allah menyebutkan nama dua malaikat namanya Harut dan Marut. Walaupun terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, Harut dan Marut itu siapa? Harut dan Marut itu siapa? Ada yang mengatakan Harut dan Marut itu jin. Ada yang mengatakan Harut dan Marut itu jin. Kenapa mereka mengatakan jin? Karena Harut dan Marut itu mengajarkan sihir dan itu dosa besar, bahkan syirik. Dan telah kita jelaskan bahwasanya malaikat itu tidak mungkin berbuat dosa. Sedangkan Harut dan Marut mengajarkan sihir, itu nggak mungkin kalau dia itu malaikat. Akhirnya mereka mengatakan Harut dan Marut itu bukan malaikat. Ada yang mengatakan enggak, Harut dan Marut itu raja yang dia itu punya ilmu sihir, berarti manusia. Tetapi Allah alam pendapat yang paling kuat, Harut dan Marut itu malaikat. Pertanyaan, bukankah malaikat itu enggak punya dosa? La ya'sunallaha ma amarahum, malaikat tidak bermaksiat kepada Allah. Kenapa malaikat Harut dan Marut ini mengajarkan sihir? Padahal sihir itu syirik besar.
Dosa besar berarti itu. Padahal kita katakan tadi berarti malaikat itu katanya nggak punya dosa. Maka kita katakan malaikat Harut dan Marut ketika mengajarkan sihir mereka tidak berbuat dosa dan maksiat. Kenapa? Karena Allah perintahkan mereka sebagai ujian bagi manusia. Sehingga apa? Sehingga kondisi Harut dan Marut ini tidak lebih parah daripada malaikat yang sujud kepada Nabi Adam. Sujud sama Nabi Adam juga bahaya juga. Tapi malaikat ketika sujud sama Nabi Adam, mereka tidak berbuat dosa. Kenapa? Karena Allah yang memerintahkan. Dosa itu apa? Dosa itu melanggar larangan Allah atau meninggalkan perintah Allah Ta'ala. Ketika Allah memerintahkan sesuatu kemudian kita nggak menjalankan, itu dosa. Allah melarang sesuatu kemudian kita terjang, itu dosa. Malaikat Harut dan Marut itu mereka mengajarkan kepada manusia apa yang Allah perintahkan. Karena Allah ingin menguji manusia dengan ilmu sihir itu, sehingga akhirnya Harut dan Marut itu diperintahkan untuk mengajarkan ilmu sihir. Nah berarti nomor 4 dan ke-5 nama malaikat itu namanya Harut dan Marut. Kemudian yang ke-6, nama malaikat yang ke-6 namanya Malik. Malaikat Malik nanti kita sebutkan nanti di tugas-tugas malaikat. Yaitu malaikat Malik ini Allah sebutkan dalam Al-Quran namanya. Demikian juga Allah sebutkan dalam hadis yang sahih. Contohnya misalkan dalam surat Zukhruf ayat ke-77 Allah Ta'ala berfirman, wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuka. Penghuni neraka mereka datang kepada malaikat Malik kemudian mengatakan, wahai Malik, tolong datang kepada Allah Ta'ala supaya Allah memusnahkan kita. Mintakan kepada Allah supaya Allah memusnahkan kita semua. Yaitu kita sudah tidak kuat tinggal di neraka jahanam, kita nggak kuat. Akhirnya malaikat Malik mengatakan, qala innakum makithun. Tidak, kalian akan kekal dan abadi di neraka ini. Disebutkan di sini namanya malaikat Malik, penjaga neraka. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW itu beliau pernah berjumpa dengan malaikat Malik. Beliau pernah berjumpa dengan malaikat Malik. Dan malaikat Malik ini ketika berjumpa dengan Rasulullah, malaikat Malik itu sedang bawa api. Jadi api itu ditali. Jadi kayak binatang ditali kemudian ditarik sama pemiliknya. Jadi malaikat Malik itu menarik api. Kemudian api itu mengikuti malaikat Malik. Ikuti kemana saja malaikat Malik itu berjalan. Kemudian setelah itu ketika malaikat Malik berhenti, maka apinya berhenti. Kemudian apinya itu melingkari, yaitu melingkari malaikat Malik. Kemudian Rasulullah mengatakan, saya tidak pernah melihat wajah yang paling menyeramkan kecuali wajahnya malaikat Malik. Kenapa? Karena malaikat Malik ini tidak pernah tersenyum seumur hidupnya setelah melihat bagaimana dahsyatnya api neraka jahanam. Jadi intinya yang ke-6 ini malaikat yang namanya datang kepada kita itu malaikat Malik. Kemudian yang ke-7 dan ke-8 malaikat yang namanya sampai kepada kita namanya malaikat Mungkar dan malaikat Nakir. Kalau malaikat Mungkar dan Nakir di Al-Quran nggak ada, tetapi yang ada dalam hadis yang sahih sebagaimana cerita yang terkenal sekali, kalau seseorang itu meninggal dunia masukkan dalam alam kubur, maka nanti atahu malakani aswadani azraqan, dia akan didatangi sama dua malaikat yang hitam dan biru. Dua malaikat yang hitam dan biru. Yuqalu li ahadihima Munkar, yang pertama namanya malaikat Munkar, walil akhari Nakir, dan yang kedua dinamakan dengan malaikat Nakir. Berarti di sini intinya sudah jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, berarti malaikat itu tentang nama mereka, tentang nama malaikat, maka kita katakan tadi ada dua. Malaikat yang namanya secara khusus sampai kepada kita, itu namanya khusus, nama secara khusus. Maka kita yakini nama-nama yang khusus ini. Nah, siapa yang khusus ini? Yang khusus itu hanya 8. Selain itu bukan nama. Jadi kaidahnya ya, selain itu bukan nama. Contohnya misalkan malaikat Zabaniyah. Zabaniyah bukan nama. Demikian juga misalkan malaikat Kiraman Katibin, pencatat.
Amal manusia itu namanya kiraman katibin, itu bukan nama, tetapi itu kerjaan. Itu kerjaan. Yang namanya sampai kepada kita itu hanya 8 malaikat. Yang namanya sampai kepada kita itu hanya 8 malaikat. Siapa itu? Jibril, Mikail, Israfil, kemudian malaikat Harut, malaikat Marut, kemudian malaikat Malik, kemudian malaikat Mungkar, malaikat Nakir. Nah, jadi nama malaikat yang sampai kepada kita hanya 8 malaikat ini saja. Selain itu, maka itu bukan nama, tetapi itu adalah tugas. Sedangkan malaikat-malaikat yang namanya nggak sampai kepada kita, namanya itu tidak sampai kepada kita, misalkan malaikat malakul maut, malaikat namanya malakul maut, malaikat maut. Namanya siapa? Wallahu alam namanya itu. Tapi kita yakini bahwa semua malaikat itu punya nama. Sebagaimana manusia mereka punya nama, Allah juga punya nama, maka berarti apa? Malaikat itu juga punya nama. Tapi siapa namanya? Wallahu alam. Tapi kita percaya bahwasanya malaikat itu punya nama, yang sampai kepada kita hanya tugasnya mereka saja. Ada malaikat yang tugasnya mencabut nyawa. Ada malaikat yang tugasnya mengatur gunung. Yang nanti akan kita sebutkan tugas-tugas malaikat. Nah, jadi intinya di sini kita bicara tentang nama-nama malaikat ini. Jadi nama malaikat itu hanya ada 8. Hanya ada 8. Selain itu, nama-nama yang terkenal selain itu, maka itu bukan nama. Contohnya malaikat Ridwan. Ini pahami ya, karena banyak sekali orang yang yaitu yang menamai malaikat penjaga surga itu dengan malaikat Ridwan. Tapi malaikat Ridwan, nama Ridwan itu di Al-Quran nggak ada, dalam hadis sahih tidak ada. Yang ada dalam hadis yang dhaif, sebagian mengatakan hadis itu palsu, hadisnya itu maudhu, sebagian mengatakan seperti itu. Berarti apa? Berarti penamaan malaikat Ridwan itu kalau bisa kita hindari karena tidak ada dalilnya. Demikian juga nanti seperti yang terkenal juga di kita itu biasanya nanti malaikat pencatat amal yang dinamakan dengan malaikat Raqib dan Atid. Kita katakan itu bukan nama malaikat, tapi itu adalah sifatnya malaikat. Sifatnya malaikat pencatat amal itu, sifat mereka itu Raqib dan Atid, tapi itu bukan nama. Kemudian kita masuk di pembahasan berikutnya, pembahasan yang keempat, berarti rukun iman kepada malaikat yang keempat. Kita sudah sebutkan wujud malaikat, kemudian kita sebutkan sifat malaikat, kemudian nama-nama malaikat. Kemudian yang keempat, pembahasan yang keempat, kita akan masuk di tugas-tugas para malaikat. Jadi malaikat itu tugasnya apa? Tugas yang Allah bebankan kepada mereka. Malaikat itu tugasnya banyak sekali. Karena jumlah malaikat itu banyak, maka malaikat itu memiliki tugas-tugas yang Allah bebankan kepada mereka. Dan semua malaikat itu pasti punya beban. Jadi istilahnya kayak taklif. Seperti kita manusia, kita punya beban. Beban itu namanya taklif. Kita punya taklif. Jadi malaikat pun juga beban. Dibebani oleh Allah beberapa tugas. Dan tugasnya mereka itu banyak sekali. Walaupun saya katakan tadi kita sebutkan tadi, tidak setiap malaikat yang disebutkan tugas mereka sama Allah Ta'ala, ada yang malaikat tugasnya ini, ada yang malaikat tugasnya ini, harus kita sebutkan namanya atau harus kita namai. Namanya siapa ini? Malaikat yang seperti ini? Enggak harus. Maka seringnya nanti dinamakan malaikat gunung, malaikat penjaga gunung, malaikat pengatur rahim, malaikat pencabut nyawa. Itu tugas, tapi itu bukan nama. Dan tidak usah kita itu terlalu memaksakan diri untuk menamai setiap malaikat-malaikat yang sampai kepada kita. Yang tidak sampai namanya yang sudah kita katakan wallahu alam. Kita tetapkan tugas-tugas mereka saja. Apa tugas-tugas malaikat ini? Tugas malaikat banyak sekali. Kita sebutkan di antaranya saja, di antara tugas-tugas malaikat yang Allah bebankan kepada mereka. Di antaranya itu ada malaikat yang ditugaskan untuk menjadi delegasinya Allah Ta'ala, untuk menyampaikan perintahnya Allah dan larangan Allah Ta'ala, yaitu untuk menyampaikan wahyu Allah Ta'ala.
Ada malaikat yang ditugaskan untuk menjadi perantara Allah dalam menyampaikan firman-Nya atau wahyunya. Siapa itu? Dikenal dengan malaikat Jibril. Dinamakan dengan malaikat Jibril. Apakah malaikat Jibril hanya itu tugasnya? Enggak. Malaikat Jibril tugasnya banyak. Tetapi tugas yang paling utama malaikat Jibril itu adalah sebagai rasul, perantara, atau rasul itu sebagai utusan atau sebagai delegasi, duta yang menyampaikan apa yang Allah ingin sampaikan kepada hambanya. Maka malaikat Jibril yang ditugaskan. Maka itu malaikat Jibril itu nanti dinamakan dengan rasul, dinamakan dengan rasul. Maka itu rasul itu nanti ada dua. Rasul itu ada dua. Yang pertama dinamakan dengan rasulul malaki, rasul Allah, utusan Allah dari kalangan malaikat, yaitu itu namanya malaikat Jibril. Kemudian yang kedua rasulul insi, rasul Allah dari kalangan manusia. Itu dinamakan dengan para nabi dan rasul. Maka itu antara Allah sama kita manusia, antara Allah sama hambanya, maka melewati dua perantara. Bisa nggak kita itu sampai langsung kepada Allah Ta'ala? Nggak bisa. Tidak bisa kita itu langsung sampai kepada perintah Allah, langsung kepada larangan Allah, langsung sampai kepada ilmunya Allah. Nggak bisa, kecuali harus lewat perantara. Harus sampai kepada perantara. Maka Allah ketika memerintahkan sesuatu kepada hambanya, perintah untuk sholat, perintah untuk menyembahnya kepada Allah Ta'ala, tidak bisa Allah itu langsung memerintahkan kepada kita, ngomong kepada kita, enggak. Tetapi Allah itu lewat perantara. Perantaranya siapa? Malaikat Jibril. Nanti malaikat Jibril datang kepada malaikat dari kalangan manusia. Setelah itu nanti malaikat dari kalangan manusia, rasul dari kalangan manusia, setelah itu baru dia menyampaikan kepada manusia, umatnya, kepada hamba Allah Ta'ala. Sehingga tidak mungkin kita itu bisa sampai kepada Allah atau sampai kepada ilmunya Allah, itu nggak mungkin. Siapa yang dia itu bisa mengatakan saya itu bisa mengambil ilmunya Allah, atau ucapan orang-orang sufi seringnya mengatakan ilmu laduni, atau sering mereka mengatakan haddatsani qalbi an rabbi, Tuhanku menyampaikan kepada saya langsung di dalam hati saya, maka itu mustahil dan orang seperti ini kafir. Kata para ulama, siapa yang menetapkan dia mampu mengambil ilmu Allah langsung, maka dia itu kafir. Karena tidak ada orang yang bisa mendapatkan ilmu langsung dari Allah Ta'ala. Nabi Muhammad saja lewat perantara, yaitu perantaranya malaikat Jibril, apalagi manusia biasa. Jadi ada malaikat yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, yaitu para nabi dan rasul, yang disampaikan kepada nabi dan rasul dengan perantara seorang malaikat. Malaikat ini dinamakan dengan malaikat Jibril, bisa juga dengan lafaz Jibril, jadi bisa Jibril atau bisa Jibril. Dan malaikat ini, yaitu malaikat Jibril ini telah kita sebutkan dulu di pembahasan sebelumnya. Malaikat Jibril itu datang kepada Nabi Muhammad SAW itu biasanya menjelma dalam bentuk yang lain. Malaikat Jibril itu biasanya menjelma dalam bentuk yang lain. Malaikat Jibril menampakkan wujud asli kepada Nabi Muhammad itu hanya 2 kali. Malaikat Jibril memiliki 600 sayap, dan sayapnya malaikat Jibril itu kalau dihamparkan menutupi langit bumi. Jadi bumi itu kayak ditutupi semua, itu ditutupi, diengkermi. Jadi seluas mata kita memandang sayapnya malaikat Jibril. Lah Rasulullah itu hanya melihat wujud aslinya malaikat Jibril itu hanya 2 kali saja. Yang pertama ketika Rasulullah keluar dari Gua Hira, sampai akhirnya nanti diturunkan surat Mudaththir. Daththiruni daththiruni ya ayyuhal mudaththir. Itu sebelum surat Al-Mudaththir diturunkan, itu Rasulullah melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya. Kemudian yang kedua nanti Rasulullah melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya itu ketika Isra dan Mi'raj. Ketika Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha, maka malaikat Jibril nanti berubah kepada wujud asli. Selain itu, maka Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril dalam wujud jelmaan. Dan malaikat bisa, sebagaimana telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Kemudian ada malaikat yang kedua, tugas malaikat, ada malaikat yang ditugaskan untuk menjaga dan merawat air hujan. Air hujan, kemudian tumbuhan.
air hujan dan tumbuhan. Jadi merawat air hujan sebagai kehidupan bagi tumbuhan. Setelah itu juga tumbuhan dirawat. Siapa itu? Malaikat Mikail. Malaikat Mikail, atau yang tadi kita sebutkan dalam ayat namanya malaikat Mikal. Jadi bacanya bisa dibaca Mikail atau bisa dibaca Mikal. Mikail atau Mikal. Itu semuanya dua-duanya ada, dalilnya ada. Dan malaikat ini, yaitu malaikat Mikail ini, beliaulah yang mengatur turunnya air hujan. Air hujan itu Allah yang menetapkan berapa kadarnya yang turun, di Pekalongan berapa kadarnya, kemudian durasinya berapa, jangkauannya berapa yang turun. Itu semuanya Allah yang menetapkan, nanti malaikat Mikail yang mengatur. Sehingga semuanya atas perintah Allah Ta'ala. Malaikat Mikail itu hanya dia yang menjalankan saja, bukan inisiatif dia. Bukan dia yang menetapkan turunnya air hujan sekian, jam sekian, kadarnya sekian. Bukan dia, tetapi Allah yang menetapkan, nanti dia yang menjalankan. Kemudian yang ketiga, malaikat malaikat peniup sangkakala. Malaikat peniup sangkakala. Malaikat peniup sangkakala itu terkenal dengan malaikat Israfil. Malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala itu dinamakan dengan malaikat Israfil. Walaupun memang malaikat Israfil sebagai sang peniup sangkakala itu memang dalilnya itu tidak ada. Nama malaikat Israfil ada, tadi kita sebutkan, telah kita sebutkan nama malaikat Israfil. Tapi tugas malaikat Israfil sebagai sang peniup sangkakala itu memang tidak ada dalil secara khusus. Tapi terkenal sampai para ulama banyak yang menetapkan. Tapi nama khususnya atau tugas khususnya nggak ada. Ada sebuah riwayat memang Rasulullah menyebutkan tentang siapa malaikat peniup sangkakala, tetapi hanya disebutkan sahibul qarni, malaikat pemilik sangkakala. Tapi tidak sebutkan siapa itu gitu. Dalam hadis itu tidak sebutkan, tapi terkenal bahwa malaikat yang dimaksud itu adalah malaikat Israfil yang disebutkan tadi dalam doanya Rasulullah SAW. Ada sebuah hadis yang sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Kaifa an'am?" Bagaimana saya itu bisa menikmati kehidupan dunia. Wa sahibul qarni qad iltaqamal qarna. Dan malaikat peniup sangkakala sudah meletakkan sangkakala di mulutnya. Wastama'al idna, dan malaikat itu terus menunggu izin dari Allah Ta'ala. Mata yu'maru bin nafkhi fayanfukh. Jadi matanya malaikat ini, dia sudah meletakkan sangkakala di mulutnya, matanya itu melihat ke atas. Nunggu terus, Allah isyaratkan gak itu? Ketika Allah isyaratkan, baru nanti Allah akan tiup. Berarti zaman Rasulullah saja itu, malaikat peniup sangkakala itu sudah meletakkan sangkakalanya di mulutnya. Berarti sudah sangat dekat sekali. Nah, di sini disebutkan cuma sahibul qarn, sang peniup sangkakala. Tapi siapa namanya itu? Terkenal setelah itu kata Imam Al-Katsir belum mengatakan Israfil muwakkal bin nafakh. Malaikat Israfil lah yang ditugaskan oleh Allah untuk meniup sangkakala. Malaikat Israfil, dan berapa kali sangkakala ditiup nanti akan kita bahas ketika kita bahas tentang kehidupan di hari kiamat. Ketika hari kiamat ditegakkan itu. Wallahu a'lam, pendapat yang paling kuat sangkakala ditiup itu hanya 2 kali. 2 kali, yang pertama tiupan kehancuran alam semesta, kemudian yang kedua tiupan dibangkitkan dari kubur mereka. Kemudian yang selanjutnya ada 3 malaikat tadi, yaitu malaikat Jibril yang mengurusi firman-Nya Allah Ta'ala, menurunkan firman-Nya Allah Ta'ala kepada Rasul dari kalangan manusia. Kemudian yang kedua malaikat Mikail yang mengurusi turunnya air hujan dan tumbuh-tumbuhan. Kemudian malaikat Israfil yang mengurusi tiupan sangkakala. 3 malaikat ini malaikat terbesar, malaikat yang paling mulia, 3 malaikat ini. Kenapa? Karena mereka semuanya mengurusi kehidupan. Kata para ulama, malaikat yang bertugas untuk mengurusi kehidupan, maka mereka itu malaikat-malaikat termulia,
malaikat-malaikat yang paling mulia. Malaikat Jibril, beliau bertugas untuk mengurusi kehidupan ruh dan kehidupan hati. Kenapa? Karena hati manusia tidak akan hidup tanpa wahyu dari Allah Ta'ala. Jadi roh itu kayak Al-Quran atau wahyu itu kayak rohnya roh bagi jasad. Tanpa wahyu maka rohnya manusia itu mati. Kemudian kedua, kalau malaikat Mikail yang mengurusi kehidupan jasad. Karena jasad, baik jasad manusia, jasadnya binatang, demikian juga jasad itu tidak akan bisa hidup tanpa air. Kemudian ketiga, malaikat Israfil yang mengurusi kehidupan setelah kematian. Yang mengurusi kehidupan setelah kematian, sehingga setelah orang mati nanti dihidup sangkakala, kemudian mereka akan dihidupkan setelah kematian mereka. Sehingga tiga malaikat ini malaikat terbesar karena mereka yang bertugas untuk mengurusi kehidupan. Kemudian keempat, tugas malaikat yang keempat, ada malaikat yang ditugaskan untuk yaitu yang merawat roh setelah dicabut. Mencabut roh, kemudian merawat roh itu setelah dicabut dari jasadnya. Siapa namanya? Namanya nggak ada. Namanya tidak sampai kepada kita. Ada namanya, ada nama malaikat namanya, tapi wallahu alam kita tidak sampai nama malaikat itu kepada kita. Kalau nama malaikat yang dinamakan dengan Izrail, maka itu bukan nama malaikat pencabut nyawa. Kenapa? Karena itu dari cerita Israiliyat. Maka kita tidak boleh menetapkan nama malaikat ini. Terus siapa namanya? Namanya wallahu alam. Kalau kita membaca Al-Quran, ada beberapa dalil yang menyebutkan bahwa malaikat yang bertugas untuk mengurusi roh itu terkadang disebutkan satu jumlah mereka, terkadang disebutkan banyak. Allah Ta'ala berfirman misalnya dalam Sajdah ayat ke-11, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakanlah, yang mewafatkan kalian adalah malakul maut, malaikat maut yang telah ditugaskan oleh Allah kepada mereka, yaitu kepadanya untuk kalian. Di sini Allah sebutkan satu karena Allah telah mengatakan malakul maut. Malak itu satu, yaitu jumlah atau lafaz yang menunjukkan jumlahnya satu. Tapi dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman tawafathum rusuluna wa hum la yufarritun. Rusuluna itu jamak. Jamak itu menunjukkan lafaz yang menunjukkan jumlahnya banyak. Pertanyaan di sini berarti malaikat yang mencabut nyawa itu berapa? Maka kita katakan fahami di sini, fahami malaikat itu yang mengurusi ruh setelah kematian itu nanti ada dua bagian. Tugas mereka itu ada dua. Yang pertama, ada satu malaikat yang tugasnya mencabut. Jadi kalau mencabut nyawa dari jasad itu hanya satu malaikat, itu pemimpinnya. Itu pemimpinnya yang Allah tersebutkan di sini, yaitu gelarnya dia itu dengan malakul maut. Satu malaikat kematian, namanya malaikat kematian, itu dia. Yaitu apa? Malaikat yang mencabut roh dari jasad. Jumlahnya berapa ini? Satu. Jumlahnya hanya satu malaikat. Ini tugas yang pertama. Tugas yang kedua, malaikat yang mengurusi roh setelah dicabut. Apa tugasnya? Mengkafani, roh itu dikafani, kemudian roh itu diangkat ke atas langit, kemudian nanti roh itu akan dicatat, setelah itu nanti diturunkan sampai akhirnya dimasukkan ke alam kubur, dikembalikan kepada jasad, selesai. Tugas mereka selesai. Karena dia sudah kembali kepada jasad, masalah kubur itu sudah tugasnya nanti malaikat mungkar dan nakir, bukan mereka lagi. Ya, bisa dipahami ya, paham ya. Jadi proses nanti kematian kita atau roh keluar dari jasad itu nanti ada dua proses atau ada dua tugas malaikat. Yang pertama, tugasnya hanya mengeluarkan roh dari jasad, dikeluarkan atau dicabut. Roh itu dicabut dari jasad. Siapa ini tugasnya ini? Satu malaikat dinamakan dengan malaikat kematian atau malakul maut. Setelah dicabut, maka nanti dipindah, dipegang sama malaikat, kan roh kita itu dipegang.
Setelah itu diserahkan kepada malaikat yang jumlahnya banyak sekali. Apa kerjaan mereka malaikat yang banyak ini? Membungkus roh itu dengan kain kafan. Setelah itu nanti dinaikkan ke atas langit sampai akhirnya didata. Ditulis nama dia siapa, bin siapa, itu nanti akan didata. Begitu, kalau ada orang dia itu mau meninggal dunia, misalkan tidak ada si A, telah datang ajal. Sebentar lagi Pak, udah adzan belum? Si A misalkan telah datang ajalnya, maka nanti datang malaikat sejauh mata memandang, jumlahnya banyak sekali malaikat ini. Tapi mereka hanya menunggu, mereka hanya menanti sampai datangnya raja mereka, pemimpin mereka namanya Malakul Maut. Setelah itu malaikat maut yang satu ini duduk di sebelah kepalanya orang itu. Setelah itu dipegang ubun-ubun, karena roh itu keluarnya dari ubun-ubun. Setelah itu dicabut. Nanti ketika roh itu keluar naik ke atas, itu diikuti dengan pandangan mata. Sehingga kenapa orang ketika meninggal dunia itu mesti matanya terbelangak lihat ke atas? Karena roh itu diikuti keluarnya dengan pandangan mata orang. Setelah itu sampai dicabut keluar, maka rohnya dipegang sama malaikat maut ini. Setelah dipegang, maka setelah itu diberikan kepada malaikat yang tadi jumlahnya banyak sekali itu. Lah mereka membungkus roh kita itu dengan kain kafan. Tinggal dia itu orang mukmin atau orang kafir. Kalau orang mukmin kain kafan dari surga, kalau orang kafir kain kafan dari neraka jahanam. Setelah itu mereka itu kayak mentakziah itu kayak kita ngiringi ke kuburan lah, itu jumlahnya banyak. Ada yang bawa, kemudian yang lain itu di belakang yang ngikuti, jumlahnya banyak sekali naik ke atas langit. Kalau dia mukmin dibuka langit pertama, kedua, ketiga sampai nembus ketujuh. Kalau dia orang kafir, langit pertama nggak dibukakan. Akhirnya setelah itu dibuang rohnya sama malaikat dari atas langit sampai jatuh tembus ke langit, ke bumi. Dari langit tembus sampai ke bumi, di bawah bumi itulah nanti dicatat nama mereka. Nah berarti ini namanya malaikat yang mengurusi roh setelah dicabut dari nyawa. Itu ada dua, yang mengeluarkan dan yang mengurusi setelah dikeluarkan. Kemudian tugas malaikat yang berikutnya, ada malaikat yang bertugas untuk muta'aqibah, yaitu tugasnya menjaga jasad manusia. Sebagaimana Allah telah sebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-10 sampai ke-11, sawa'um minkum man asarral qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfim bil laili wa saribun bin nahar. Sama saja kalau kalian menyembunyikan ucapan kalian, atau kalian menampakkan, atau orang yang bersembunyi di malam hari, atau orang yang terang-terangan di siang hari, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi. Setiap orang akan ada malaikat-malaikat yang bergantian menjaga orang itu dari depannya, wa min khalfihi, dan dari belakangnya, yahfazunahu min amrillah. Malaikat ini menjaga jasad orang tersebut sesuai dengan perintah Allah Ta'ala. Ini malaikat ini namanya muta'aqibah. Jadi malaikat tugasnya apa? Muta'aqibah atau hafadzah, yaitu apa? Malaikat yang tugasnya menjaga jasad kita. Mereka nanti kerjanya shift-shiftan, ada yang shift malam, ada shift siang. Kapan pergantian itu? Sholat subuh dan asar. Maka sholat subuh dan asar itu yaitu sholat terbaik karena waktu pergantian shift. Apa sih tugasnya malaikat ini? Tugasnya memantau kita sesuai dengan takdir Allah Ta'ala. Contohnya misalkan kita tidur, atau kita nyopir, misalkan nyopir ngantuk kita itu. Ketika nyopir ngantuk les, maka malaikat itu melihat catatan takdir, orang ini matinya tabrakan enggak. Kalau matinya tabrakan dibiarkan sampai akhirnya tabrakan. Kalau dia itu matinya enggak tabrakan, maka dibangunkan. Kayak kita itu ditempeleng sama dia gitu langsung. Masa ketika kita itu tidur, kayak ada yang nempeleng kita itu, tiba-tiba kita bangun, akhirnya kita bisa menghindar. Lah siapa yang nempeleng kita itu? Malaikat. Yang bangunkan kita itu malaikat. Contoh lagi, misalkan ada orang, misalkan dia lagi di hutan misalkan atau naik gunung, dia tidur, tiba-tiba datang singa yang pengen menerkam atau apa sajalah gitu. Maka nanti dibantu takdirnya orang itu matinya diterkam singa atau tidak. Kalau diterkam dibiarkan, kalau tidak disingkirkan, yaitu singanya disingkirkan sama malaikat. Nah itu malaikat yang memantau, sehingga apa? Tidak mungkin takdir Allah itu meleset. Kenapa? Karena ada yang ditugaskan malaikat untuk memantau takdirnya Allah Ta'ala.
Itu namanya siapa? Yaitu bukan nama khusus, tapi nama tugasnya. Namanya hafadhah atau namanya muta'aqibah. Kalau hafadhah itu penjaga jasad, kalau muta'aqibah yang bergantian, silih berganti tugas mereka. Kemudian yang berikutnya lagi malaikat, tugas malaikat, ada malaikat yang ditugaskan bin natfati fir rahim, menjaga janin dalam rahim. Jadi merawat, jadi menjaga janin itu di rahim, sehingga rahim itu dipantau terus perkembangannya itu dari air mani menjadi gumpalan darah, gumpalan daging, tulang, kemudian dibungkus sampai akhirnya masa ditiup ruh umur 121 hari. Maka malaikat ini datang membawa dua misi. Kalau 121 hari tugasnya dua, yang pertama meniupkan ruh 121 hari, kemudian yang kedua mencatat takdirnya. Takdirnya berapa? 4 yang dicatat. Dan malaikat itu tanya, wahai Tuanku, umurnya orang ini berapa? 40 tahun misalkan, tulis 40 tahun. Wahai Tuanku, rizkinya orang ini berapa? Rizkinya sekian, ditulis. Wahai Tuanku, amalnya orang ini apa? Ditulis. Kemudian yang keempat, wahai Tuanku, orang ini bahagia atau sengsara? Jadi ditulis 4 itu. Umurnya, rizkinya, amalnya, bahagia atau sengsara. Itu ditulis ketika umur 121 hari. Sehingga kalau dipahami kenapa kok janin itu hidup di dalam rahim itu kayak ada yang merawat, ada malaikat yang ditugaskan untuk merawat. Sampai akhirnya misalkan janin, kenapa ketika dia itu mau lahir, janin ketika dia itu mau lahir, kenapa kok kepalanya dulu? Siapa yang ngajari itu? Yang mengajari malaikat. Malaikat itu yang ditugaskan untuk merawat. Kemudian yang berikutnya, malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amal. Bisa dinamakan dengan kiraman katibin, para pencatat, atau bisa juga itu bukan nama khusus, saya katakan ini nama tugasnya, nama tugasnya mereka. Atau juga sering dinamakan dengan raqib dan atid, tetapi itu sifatnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, idh yatalaqqal mutalaqiyan, surat Qaf ayat 17 sampai 18. Idh yatalaqqal mutalaqiyani anil yamini wa anil shimali qa'id. Ingat, ketika setiap kanan dan kiri kalian itu ada yang duduk. Ma yalfidhu min qaulin illa ladayhi raqibun atid. Tidaklah kalian mengeluarkan sebuah kalimat kecuali raqibun atid. Raqib itu mengawasi, raqaba yarqubu itu mengawasi, atid itu hadir. Jadi setiap kalian itu berbuat apa saja, malaikat itu memantau dan malaikat itu hadir di mana saja kalian berada. Kemudian ditulis. Apa yang ditulis? Semua yang kita kerjakan. Kita ngomong misalkan itu, kita ngomong apa saja yang kita omongkan, semuanya dicatat. Baik itu omongan yang baik, maka yang mencatat yang kanan, katibul hasanat, pencatat yang kanan. Kalau kita ngomongnya jelek, masuk ke daftar yang kiri, malaikat yang kiri. Kalau kita ngomongnya tidak baik dan tidak jelek, yaitu obrolan biasa, maka itu masuk dalam daftar kiri. Malaikat kanan tidak sudi mencatat kecuali yang baik saja. Sehingga kalau ada orang mengatakan ayo makan, kalimat ayo makan, malaikat kanan tidak sudi mencatatnya, karena itu bukan kebaikan. Maka nanti kalau tidak dicatat malaikat kanan, maka nanti malaikat kiri yang hadir untuk mencatat. Berarti apa? Berarti selain kebaikan itu nanti masuk dalam daftar kejelekan. Berarti apa? Pilihannya cuma dua, baik atau buruk, nggak ada yang tengah-tengah, nggak ada. Berarti pilihannya cuma itu saja. Lalu nanti malaikat yang di kiri ini nanti terkadang disuruh menghapus. Dengan apa? Dengan kita itu tobat, dengan kita itu berbuat kebaikan, itu nanti akan dihapus catatan-catatan itu. Maka fahami ya, raqib dan atid itu bukan nama. Raqib dan atid itu adalah sifat mereka, sifatnya malaikat pencatat, tapi bukan nama. Kemudian berikutnya, ada malaikat yang ditugaskan untuk menyangga dan mengangkat singgasana Allah Ta'ala, yang sering dinamakan tugas mereka dengan hamalatul arsh, malaikat penyangga singgasana Allah Ta'ala. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 8. Malaikat itu jumlahnya 8. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Haqqah ayat 17, wal malaku ala arja'iha. Malaikat itu menutupi, yaitu mereka itu berada di pinggir-pinggir. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin tsamaniyah. Dan yang mengangkat singgasana Allah pada hari itu di atas mereka, di atas manusia ada 8 malaikat. Malaikat itu namanya malaikat hamalatul arsh, tapi ini nama tugas, bukan nama mereka. Nama mereka enggak seperti itu. Kemudian berikutnya ada namanya malaikat yang ditugaskan untuk menguji manusia ketika masuk dalam kubur.
Yang tadi kita sebutkan nama khusus mereka namanya malaikat Mungkar dan Nakir, untuk memfitnah manusia ketika masuk alam kubur. Apa itu fitnah? Fitnah itu ujian, untuk menguji, mengetes alam kubur. Di alam kubur nanti ditanya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, tapi nanti pertanyaan macam-macam. Kemudian berikutnya ada malaikat yang ditugaskan untuk menjaga pintu gerbang surga, yang sering dinamakan dengan khazanatul jannah. Khazanatul jannah, yaitu khazin itu kayak satpam, penjaga pintu gerbang, yaitu namanya khazin. Yaitu khazanatul jannah, yaitu para penjaga pintu gerbang surga. Nah, itu Allah Ta'ala berfirman dalam surat Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbakum ilal jannati zumara. Orang-orang yang beriman mereka digiring untuk masuk surga, menuju pintu surga, rombongan, maksudnya digiring itu rombongan. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Sampai ketika mereka sudah datang ke pintu surga, kemudian pintu dibukakan, maka malaikat penjaganya mengatakan, salamun alaikum tibtum. Semoga keselamatan tercurah kepada kalian, silahkan kalian masuk ke dalamnya. Jadi nanti kan di surga ini, pahami ya, di surga ini ada malaikat yang tugasnya itu di pintu gerbang, namanya khazanah, tadi yang kita sebutkan khazanah. Ada juga nanti malaikat yang tugasnya memberikan kabar gembira di setiap rumah orang mukmin di surga. Jadi apa? Mendatangi rumah-rumah. Ketika mereka sudah pada masuk surga, malaikat itu mengetuk pintu rumah mereka di dalam surga. Kemudian nanti malaikat itu mengatakan, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 23, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden, di mana akan masuk dalam surga ini orang-orang yang beriman bersama keluarga mereka yang layak untuk masuk ke dalamnya. Siapa itu? Dari orang tua mereka, istri mereka, anak mereka. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Dan malaikat masuk ke rumah-rumah mereka dari pintu-pintu mereka. Jadi nanti malaikat masuk untuk memberikan kabar gembira kepada mereka. Nanti malaikat mengatakan, salamun alaikum bima sabartum. Semoga keselamatan tercurah kepada kalian, ini balasan akan kesabaran kalian. Kemudian berikutnya ada malaikat yang dia itu sebagai khazanatul jahannam, sebagai satpam, penjaga gerbang neraka jahanam. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar juga, orang-orang kafir nanti mereka akan digiring menuju pintu neraka. Ketika mereka sudah sampai di pintu gerbang neraka, wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum. Maka malaikat penjaga pintu gerbangnya mengatakan, tanya sama mereka, bukankah telah datang seorang rasul kepada kalian? Yatluna 'alaikum ayati rabbikum, yang membacakan kepada mereka kalian ayat-ayat Allah, wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan memberikan peringatan kepada kalian akan hari perjumpaan kita ini. Qalu bala, maka mereka mengatakan, benar, sudah datang kepada kita, tapi kita enggak beriman dulunya. Akhirnya kita menyesal. Jadi nanti ada malaikat yang dia itu bertugas untuk menjaga pintu gerbang neraka. Ada juga nanti malaikat yang ditugaskan untuk mengazab orang-orang di neraka. Kalau malaikat yang ditugaskan mengazab neraka itu ada malaikat Zabaniyah. Tapi Zabaniyah bukan nama. Zabaniyah bukan nama khusus, tapi nama tugasnya mereka. Falyad'u nadiya sanatuz Zabaniyah. Jumlahnya berapa Zabaniyah itu? Jumlahnya 19. Jumlahnya 19. Alaiha tis'ata asyar. Di atas neraka Sakor ada 19 malaikat. 19 malaikat itu namanya Zabaniyah, tapi bukan nama khusus, nama tugas. Kemudian yang selanjutnya ada juga malaikat yang ditugaskan untuk merawat gunung. Dinamakan dengan Malakul Jibal, malaikat gunung. Tapi itu bukan nama khusus, nama tugasnya. Sebagaimana Rasulullah pernah ketika di Taif dilempari batu, setelah itu Rasulullah itu lari, didatangi sama malaikat penjaga gunung. Setelah itu menawarkan, wahai Muhammad, kalau kamu ingin saya jebol gunung ini, setelah itu saya timpakan kepada mereka, kan saya kerjakan. Rasulullah mengatakan, jangan. Saya berharap supaya Allah itu mengeluarkan dari mereka cikal bakal generasi yang akan beribadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian ada malaikat juga yang kerjanya itu ditugaskan untuk meramaikan langit dengan zikir, tasbih. Sehingga langit itu penuh, langit Allah itu penuh dengan malaikat-malaikat yang sujud, ruku, malaikat yang bertasbih penuh. Sampai Rasulullah mengatakan di langit itu ma min arba'i asabi. Di langit itu tidak ada tempat selisih satu malaikat dengan yang lain, cuma 4 jari-jari saja.
kecuali ada malaikat yang ruku, malaikat yang sujud, malaikat yang bertasbih. Tugasnya apa? Meramaikan langit untuk berzikir kepada Allah Ta'ala, sehingga langit itu bergema zikir dan tasbih kepada Allah Ta'ala. Dari siapa? Karena malaikat-malaikat ini, kalau mereka ditugaskan untuk tasbih sampai hari kiamat, dan mereka nggak pernah putus asa. Mereka tidak pernah putus asa, tidak pernah malas. Kenapa? Karena mereka nggak punya syahwat. Kemudian berikutnya ada malaikat juga yang ditugaskan untuk mencari majelis ilmu. Malaikat ini mereka berkeliling mencari di jalan-jalan ada majelis ilmu enggak. Kalau ada majelis ilmu, misalkan malaikat nyebar ini, malaikat nyebar, namanya sayyarah. Malaikat itu namanya sayyarah, sayyahun. Malaikat-malaikat yang tugasnya terbang keliling untuk mencari majelis ilmu. Kalau mereka itu mendapatkan satu malaikat dapat majelis ilmu, nanti panggil teman-temannya. Halumma ila hajatikum, wahai para malaikat, sini, ini ada majelis ilmu di sini. Akhirnya semua malaikat datang sampai mereka itu seperti misalkan ini majelis ilmu. Datang malaikat menutupi sampai ke atas langit. Jumlah mereka banyak sekali. Dan mereka itu datang di majelis ilmu sampai bubar pengajian. Setelah selesai, nanti mereka naik ke atas langit laporan kepada Allah Ta'ala. Tuhanku, saya tadi kumpul di majelis ilmu bersama manusia, dan saya itu nyampaikan. Setelah itu Allah tanya, apa yang mereka takutkan? Wahai Tuhanku, mereka takut neraka jahanam. Apa yang mereka inginkan? Mereka itu pengen surga, wahai Tuhanku, duduk di majelis itu. Setelah itu Allah tanya, mereka pernah masuk surga enggak? Gitu. Mereka pernah melihat neraka enggak sampai mereka itu takut seperti itu? Enggak. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, saya umumkan kepada kalian, saya telah ampuni dosa-dosa mereka semua, yaitu orang-orang yang berkumpul di majelis ilmu. Kenapa? Ada malaikat yang memantau. Nah itu nanti ketika Allah menyampaikan nama-nama mereka, siapa sih? Jadi didata gitu. Coba pahami ya. Malaikat ini datang di majelis ilmu, mereka itu mendata siapa saja yang datang. Nanti ketika selesai, mereka nanti laporan kepada Allah Ta'ala, laporan siapa nama mereka. Akhirnya nanti Allah laporan, Allah akan menyebutkan nama-nama mereka di semua langit, sehingga semua malaikat di atas langit tahu semua itu, si A, si B, si C, semua disebutkan itu. Nah itu terkadang ada orang yang dia itu terkenal namanya di atas langit, tetapi di dunia nggak dikenal. Siapa itu? Orang-orang yang gemar datang di majelis ilmu, mungkin nggak dikenal di dunia, tapi semua malaikat di atas langit kenal. Kenapa? Karena Allah sering menyebutkan nama mereka. Kemudian yang terakhir masih banyak sebenarnya, tapi yang kita terakhir saja, yaitu malaikat yang tugasnya zuwar Baitul Ma'mur, yang meramaikan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu apa? Seperti Ka'bah yang ada di langit ketujuh. Ka'bah, setiap langit itu ada Ka'bahnya, dan Ka'bahnya itu nanti ada masjidnya. Jika Ka'bah di langit dijatuhkan, maka nanti akan kena Ka'bah di kita, yaitu Ka'bah yang ada di Mekah. Maka Mekah itu atau Ka'bah itu merupakan jantungnya alam semesta, pusarannya alam semesta. Sehingga kalau di kalangan ilmuwan itu titik 0 derajat itu di Ka'bah, dan itu semua ilmuwan sekarang mengatakan seperti itu. Nah Baitul Ma'mur itu ibarat kayak Masjidil Haram tapi di langit ketujuh. Itu namanya Baitul Ma'mur. Rasulullah pernah ke sana, dan Rasulullah pernah melihat keindahan Baitul Ma'mur. Kata Rasulullah mengatakan, setiap hari malaikat itu masuk 70.000 malaikat. Kalau mereka ibadah kemudian mereka keluar, mereka tidak akan kembali selama-lamanya sampai hari kiamat. Kenapa? Karena saking banyaknya antrian. Sehingga kalau sudah masuk, setelah itu keluar, maka nanti mereka tidak akan kembali selama-lamanya. Itu malaikat yang dinamakan dengan malaikat pemakmur Baitul Ma'mur. Yang memakmurkan Baitul Ma'mur itu malaikat jumlahnya luar biasa banyaknya. Nah ini diantara tugas-tugas malaikat, banyak sebenarnya tugas-tugas malaikat, masih banyak sekali. Ada malaikat nanti yang ditugaskan untuk berperang. Ada malaikat Jibril pernah juga berperang. Ada juga nanti malaikat yang tugaskan untuk menjaga mimpi, alam mimpi, dan yang lainnya banyak sekali nanti malaikat. Bahkan ada malaikat yang menjelma dengan wujud manusia biasa untuk memantau kita. Terkadang di majelis ilmu seperti ini atau di Ka'bah, malaikat cuma dia menjelma kepada bentuk manusia biasa, kita nggak tahu. Jadi banyak sekali nanti malaikat, tugasnya banyak sekali. Tapi apa yang kita sampaikan sudah cukup mencukupi, sehingga kita tergambar bahwa malaikat itu tugasnya bermacam-macam. Sedikit saya sampaikan sedikit. Malaikat itu tempat tinggal mereka di langit. Tidak ada malaikat yang turun ke bumi kecuali pasti membawa misi dari Allah Ta'ala. Tugasnya apa di bumi itu? Maka ada malaikat yang tidak pernah turun ke bumi sama sekali, ada yang turun cuma sekali, dan ada malaikat yang tinggalnya di bumi karena tugas mereka, sesuai dengan tugas yang Allah Ta'ala tugaskan kepada mereka.
Ya, sampai di sini pembahasan kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Donasi dakwah multimedia Nida Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.